الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hai guys, kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Pastinya singkat, padat, dan jelas, sehingga kalian langsung cepat memahami pada materi cerpen. Sebenarnya cerpen juga tak asing di telinga kalian. Dari SMP juga sudah tahu tentang cerpen. Biasanya cerita pendek disebut juga cerpen, pada umumnya mempunyai kurang dari 10.000 kata. Selain itu, cerpen fokus pada satu tokoh. Seperti nonton film, ada pameran utama dan tokoh. Kalau di film, fokus ke pameran utama, begitu pula dengan cerpen. Cerpen juga ada klimaksnya atau puncak masalah dan penyelesaian. Ibaratnya, kamu punya masalah. Nah, gimana caranya kamu menyelesaikan masalah tersebut? Pada tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian cerpen. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, struktur cerpen. Lanjut ke materi yang pertama mengenai pengertian cerpen. Apa sih itu cerpen? Menurut pendapat saya, cerpen merupakan jenis karya sastra yang ceritanya pendek, menggambarkan kehidupan tokoh, mulai dari munculnya masalah sampai ke puncak masalah dengan diakhiri sebuah penyelesaian. Materi yang kedua mengenai ciri-ciri cerpen. Apa aja sih ciri-ciri cerpen itu? Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Dan cerpen pada umumnya bersifat imajinatif. Maksudnya, dia bersifat tak nyata atau fiktif yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, cerpen hanya memiliki satu alur saja atau disebut dengan alur tunggal. Dan yang keempat, pada umumnya cerpen lebih singkat dari novel. Dan yang kelima, cerpen memiliki penokohan yang sangat sederhana. Lanjut kepada materi yang ketiga yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri atas 6 komponen yang bisa membangun teks cerpen menjadi utuh. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam cerpen secara berurutan. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak yaitu gambaran awalan cerita yang biasanya mengenalkan tokoh atau situasi cerita. Yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi yaitu berhubungan dengan waktu, suasana, ataupun tempat. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan kejadian yang berkaitan dengan sebab akibat. Bisa disebut juga sebagai awalnya muncul masalah dalam tokoh, sehingga kita bisa mengetahui karakter maupun watak tokoh. Dan yang keempat adalah evaluasi, yaitu puncak klimaksnya atau puncak masalah yang dihadapi dari tokoh mulai mendapatkan penyelesaiannya. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian tentang solusi atau penyelesaian masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan yang bisa didapatkan dalam suatu cerita atau cerpen.
Cukup sekian untuk pembahasan materi cerpen pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur pembangun karya sastra atau cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.